Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saudaraku dimanapun berada. Caranya kita tuh ketemu Rasulullah atau kita tuh Rasulullah itu siapa yang sebenarnya? Itu permintaan sukma kita sama permintaan kita atau sukma kita sama ibu bumi bapak angkasa. Gusti Allah kita itu ibu bumi bapak angkasa, doanya ada di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Ini contoh kayak istri Pak Rois. Pak Rois kan minta sama Allah menghadap sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur bongkarlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun yang gauli istriku kecuali aku. Kan seperti itu. Baru Pak Rois mandi masuk kamar baru Pak Rois selama di kamar itu tadi kan Pak Rois tirakat. Mana tingkatan tirakat ini tingkatan terakhir, nggak ada lagi kita menghadap sama Allah selain tirakat, itu nggak ada. Seperti ini. Jadi Pak Rois selama tirakat itu zikirnya apa? Bismillah. Apa artinya Bismillah? Allah. Jadi Pak Rois Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal kalau pusing kaum istriku kecil. Baik lapang kemaluan lapang batas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Selama puasa sampai ketemu sama Rasul. Kalau Pak Rois puasanya 1 hari 1 malam, karena ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan. Sampai jumpa Rasulullah. Rasulullah itu rasa kita, permintaan kita sama Allah, itulah yang disebut Rasulullah sebenarnya. Nanti rasanya ini contoh kayak Pak Rois ini tadi kan barusan kira-kira 15 detik dari jam sekarang nih Pak Rois ngupload video ini. Istri Pak Rois itu lagi mau digaulin ini sama dukun-dukunnya, sama dajjal-dajjalnya itu, laki-laki dajjal. Jadi dukun kiai atau dajjal manusia ini tadi mau mengobati istri Pak Rois, mau dibuat giliran. Jadi kayak penghancur alat vital itu dipindahkan ke perut Pak Rois, ke pusat Pak Rois. Pak Rois ada pon sama Allah, tambahin lagi, ini balikkan lagi ke sana. Jadi Pak Rois zikirnya cukup Bismillah. Jadi rasanya itu udah gak lumayan itu, kayak gitu. Nanti ini besok ini malam Jumat Kliwon ini semakin mantap lagi. Gak cuma Kliwon, kita tirakati lagi nanti baru wallahu a'lam. Gas langsung kuburan semua. Ini satu perempuan nenek-nenek. Kalau sempat anak gadis yang kita pasang kayak mana? Makanya ini tadi bom nuklirnya Sadra Biningit Muhammad Rois. Jadi keluarga Pak Rois, orang-orang yang disayangi Pak Rois dipasang seperti itu semua. Jadi yang bisa menggauli kita itu, yang selamat itu hanya kita. Karena kita berdoa, zikir sambil tirakat itu tadi jadi pusaka. Jadi kalau dulu pusakanya kan dikeris ya kan, keris di pedang, ini langsung ditaruh di badan kita langsung. Kalau kita itu contohnya,
Tapi kalau kita menyerang Aryo, ya Pak Ras menyerang Aryo tahun ini, orang-orang IKN mau diserang sama Pak Ras, ya cara harus zikir bismillah 24 jam sampai ketemu sama Rasulullah. Itu namanya Satria Penyihir Imam Mahdi Julus sama Avatar Kaki, pemimpin perang akhir zaman. Yang namanya pemimpin akhir zaman, ya kita harus perang. Makanya Pak Rois kalau ngajarkan di IKN nggak bebas. Karena rata-rata orang-orang yang berilmu ini tadi, yang gembal-gembal ini tadi, dajjal itu tadi. Itu rata-rata itu seperti itu. Terus lagi, kalau orang-orang ilmu kebatinan itu pun dia nggak bisa ngobati. Pak Rois didatangi sama orang yang meraga sukma ilmu, memiliki ilmu kebatinan. Kayak mana cara ngobati? Ya nggak tahu, itu hakmu. Terus sering Pak Rois datang. Pak istri Pak Rois ini lagi kepengen hubungan badan ini, tapi nyari laki-lakinya, sasarannya siapa lagi. Jadi antara suami istri ini tadi tetap kontak jiwa. Pak Rois sama istri yang babur yang pergi ini, yang dibawa dajjal ini juga kontak jiwa, sama Bunda Maya Kala juga kontak jiwa, sama yang nomor 8 pun juga kontak jiwa. Jadi semuanya dipasang kayak penghancur. Nanti kalau musuh-musuhnya Pak Rois yang nentang-nentang Pak Rois ini nanti dihadapkan sama Allah. Biarkan dia kalau punya Allah, ya biarkan dia minta sama Allah. Kayak mana caranya, itu hak dia. Katanya Allah kan ya, para alim ulama, para kiai, orang-orang Jawa itu kan Allah itu maha berdiri sendiri, ya kan? Allah itu maha segala-galanya. Kita buktikan Allah dia itu memang nyata, atau Allahnya itu hanya di bibir, atau Allahnya seluruh umat manusia ini tadi dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Kita buktikan. Jadi pengikut SPROS, mari kita hancurkan sama-sama. Musuhmu hadapkan sama Allah. Siapapun hadapkan sama Allah. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau, ya hancur leburkanlah raga jiwa. Siapa yang mau dihancurkan, bagian mana yang mau dihancurkan, doamu itu permintaanmu, zikirnya bismillah selama kalian puasa. Arti dari puasa ini menyucikan raga dan jiwa menghadap ibu bapak kita, ibu bumi, bapak angkoso yang menguasai raga jiwa. Nggak ada orang-orang berilmu. Mau energi ABC, main plus apa, habis rata, tumpas semuanya habis. Karena yang namanya zaman keemasan udah nggak ada ilmu. Yang nama zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman Kalasubah itu tadi udah toto tentrem kertora harjo. Udah adem ayam, karena udah nggak ada kitab Jawa, nggak ada kitab Injil, nggak ada kitab suci Al-Quran, nggak ada kitab Injil, nggak ada kitab Jabur maupun Taurat. Karena kitab ini nggak bisa menolong kalian. Nggak bisa menolong apa? Nggak bisa menolong kalian dari serangan iblis atau dajjal. Malah dajjal sembunyi di dalam tubuh umat manusia. Satupun orang nggak ada yang sadar, nggak ada yang tahu. Taunya hanya tutur katanya aja yang bagus, tapi nggak tahu lawan bicaramu itu udah kerasukan dajjal atau iblis. Makanya kalian tak suruh buat pagar diri, penghancur otak, pelindung raga jiwamu ini, supaya kalian nggak bisa dicelakai sama mereka. Karena ilmu-ilmu orang tuh, kalau yang seperti Pak Ros ajarkan ini, ya kan, mereka itu bisa dibalikkan sama kita, tapi melalui bantuan jin maupun iblis. Jin dan iblis bisa kita hancurkan jika bismillah. Kun payakun, gak ada yang kan terjadi, pasti terjadi. Makanya kalau ngabisi orang-orang ikan semudah kalau cukup kita jalan jauh, nggak perlu kita ikut
supaya negara kita ini aman, tentram, udah nggak ada lagi maksiat. Ya. Ingat itu kata-kata Pak Roy, dan cepat sebarkan video ini di seluruh mancanegara. Nggak perlu lagi senjata api. Kita hadapkan sama Allah. Siapapun musuh, hadapkan sama Allah. Penangkalnya ada di mana? Mandi tobat selalu terbuah. Mandi 3 macam. Nah, makanya tak bilang sama berdoa supaya Bunda Maya Kala secepatnya menghubungi Pak Roy, supaya bisa terbuka alam semesta, supaya kita lebih tangguh lagi sambil kita menunggu gurunya Pak Roy datang. Walaupun Bunda Maya Kala belum menghubungi kita, bukan berarti kita lemah, tetap kita bisa perang sama mereka. Gitu ya, kita habiskan semua kuasa kegelapan. Ya. Kuasa kegelapan itu dari golongan hitam maupun golongan merah, habiskan dari negeri ini. Singkirkan kuasa kegelapan golongan hitam dan merah ini tadi. Itulah yang membuat penyakit stroke, itulah yang membuat pandemi ini, yang dijuluki pandemi ini. Yang rencana mereka kalau presiden ada di pihak mereka, mereka akan menurunkan penyakit lagi 3 kali lipat dari yang kemarin. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.